Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri sehat, Allah masih beri kita kesempatan waktu untuk mengisi koper-koper kanan kita dan mengosongkan koper-koper sebelah kiri kita. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam uh, keadaan koper kiri yang sudah kosong dan koper kanan yang penuh, insya Allah. Dan Allah masukkan kita langsung semua ke surganya. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bersama Ustadz Saiful Akib. Insya Allah karena ini kajian terakhir dengan beliau sebelum Ramadan, kita dengan temanya Tarhib Ramadan ya, karena beliau ahlinya di dalam masalah fikih dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita buka hati kita, sama-sama kita siapkan alat tulis barangkali yang perlu kita catat. Kita mulai acara kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mazhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa madzalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat peserta taklim virtual KHI ya. Apa nama singkatannya? Husnul Khotimah. Husnul Khatimah Institute. Husnul Khotimah Institute yang jadi HKI kan. Saya lupa mulu nih istilahnya. Husnul Khotimah Institute yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Artinya satu anak tangga untuk menuju Ramadan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kehidupan kita di bulan ini Allah berikan keberkahan yang melimpah. Sekaligus Allah berikan umur panjang untuk sampai di bulan Ramadan nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua yang kita berharap mampu berqudwah pada beliau agar kita termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaat yang uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya kita katakan mungkin seringkali kita mendapatkan Ramadan dan kita nggak tahu apakah Ramadan kali ini Ramadan terakhir atau tidak. Ini kita harus selalu siap sedia. Makanya temanya tentang Tarhib Ramadan sebagai kesiapan diri untuk masuk di bulan yang suci. Jadi kita katakan pembahasan tarhib ini dalam rangka melayakkan diri kita, mempersiapkan diri kita, biar ketika masuk dalam komunitas Ramadan, kita termasuk orang yang layak dan legal secara syar'i untuk hidup di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena hakikatnya manusia itu ketika hidup di Ramadan itu tergantung pada persiapan dirinya masing-masing. Contoh umpamanya, seorang pedagang, dia menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk meraih keuntungan materi. Seorang pebisnis juga begitu. Bahkan kita katakan semua aktivitas kehidupan di dunia untuk masuk Ramadan mencari keuntungan secara materi. Nah, apakah kita seperti itu? Ternyata kita memiliki versi yang berbeda. Memiliki nuansa yang berbeda dengan mereka semuanya. Karena bagi kita ini bagian dari cara kita memenuhi koper-koper untuk menuju akhirat nanti. Tadi kata Pak Mazhar, koper-koper kanan.
Jadi koper yang istrinya amal soleh, bukan amal toleh. Artinya kita berupaya untuk maksimalkan biar persiapan kita menyongsong ketemu Allah nanti itu kita harus betul-betul siap dengan laporan-laporan amal yang kita miliki ini. Namanya suatu upaya memahami amaliyah yang disyariatkan dalam menyongsong Ramadan. Oleh karenanya kita berbuat dan memahami fenomena tarhib Ramadan tanpa atau tidak melihat apakah ini dilakukan oleh seorang sebelum atau tidak, kita tahu dasar-dasarnya itu. Kemudian bagaimana sikap para sahabat dulu dan Rasulullah SAW ketika menyambut Ramadan, termasuk harapan Rasul untuk bisa hidup Ramadan dengan doanya yang mungkin sudah populer kita sering baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka kata-kata wa balighna Ramadan sebagai isyarat adanya upaya, adanya harapan agar kita bisa hidup di Ramadan nanti syarat dengan kebaikan-kebaikan. Itu target kita ketika tarhib Ramadan ini. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita tarhib Ramadan? Karena hakikatnya bulan Ramadan bulan yang suci. Nah, layaknya kita akan hidup di tempat yang suci, kita bersuci diri terlebih dahulu. Artinya kesucian kita itu harus terpadu. Ada kesucian jasmaniah, ada kesucian ruhaniah. Oleh karenanya kita lihat dalam beberapa fenomena, kenapa mayit itu harus dimandikan. Karena mayit akan ketemu zat yang maha suci. Makanya harus disucikan dia, dimandikan. Karena dia tidak bisa mandi sendiri, maka harus ada yang memandikannya. Ini terkait dengan persiapan menyongsong ketemu Allah SWT. Nah, kita pun demikian. Makanya termasuk ketika kita hidup di bulan Ramadan nanti, semua jiwa kita harus bersih. Karena kebersihan itulah yang membuat amaliyah kita menjadi ringan. Kita kurangi tidur di tengah malam, tidur di malam hari. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan qiyamul lail menjadi ringan bagi kita. Kita tingkatkan sholawat dan sholat kita yang bersifat sunnah, tarawih dan sejenisnya menjadi ringan bagi kita. Kita berpuasa di siang hari menahan lapar dan haus dan hawa nafsu menjadi ringan bagi kita. Kita bersedekah maksimalkan ibadah maliyah dalam bulan Ramadan menjadi ringan. Kenapa? Karena jiwa kita bersih. Karena jiwa kita suci dalam hal ini. Tapi kalau sebaliknya jiwa kita kotor dan hati kita masih kotor, sulit untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat amaliyah praktis tadi. Kadang-kadang kita berniat saja, kapan saya bisa begini, tapi karena jiwanya kotor, hatinya tidak bersih, berat bagi untuk mengerjakan hal seperti itu. Nah, termasuk kita katakan menghilangkan sifat-sifat riya dalam amal soleh tadi. Karena kebersihan jiwa itulah yang membuat kita termotivasi. Ibaratnya kalau kita punya niat yang tulus karena Allah, jiwa kita bersih. Jangankan hanya untuk puasa Ramadan ya 1 bulan. Kalau perlu kita tambah lagi 6 hari berikutnya setelah Syawal nanti. Nah, kenapa? Semangatnya ada dalam diri itu. Nah, sekarang kita akan lihat, kita sekarang masih berada di bulan Sya'ban sebagai anak tangga menuju Ramadan. Apa yang kita persiapkan? Inilah tema kita nanti berkaitan dengan tarhib Ramadan ini. Apa definisi tarhib itu bahkan? Mana tarhib dalam syariat agama Islam ini itu secara bahasa dari kata-kata rohiba, yarhabu, tarhibun, dan marhaban kalimat itu muncul. Kata rohiba yarhabu itu artinya selamat datang dengan senang hati. Artinya menyambut kehadiran dengan senang hati itu tarhib. Makanya kalau kita menyambut kehadiran tamu kita bilang marhaban. Dan jangan salah tulis. Kalau kita ganti hak kecil dan hak besar, kata rohiba yarhabu tarhib, artinya kebalikannya, menolak dengan rasa benci. Kadang-kadang kita ketika bilang kepada tamu kita marhaban, nah, hati-hati itu, berarti menolak, suruh pulang dia. Kalau kita bilang marhaban, ahlan wasahlan, nah baru selamat datang dengan senang hati kita sambut, kemudian ahlan wasahlan, kita seolah-olah menggambar sebagai keluarga kita dan segala urusan dipermudah dalam kita bertamu itu. Makanya kata ahlan wasahlan sebagai cermin penyambutan yang welfare.
dengan semangat kita menerima tamu itu. Nah, termasuk kehadiran Ramadan. Kita harus semangat menyambutnya. Makanya sering dijadikan sebuah nasyid atau lagu-lagu. Marhaban ya syahrul Ramadan. Kenapa? Karena kita menyambut dengan sukacita. Dengan hal inilah kita katakan upaya kita bagaimana merasakan pentingnya Ramadan di depan kita sebagai umat Islam ini. Nah, secara istilahi, secara syariat, Larhib itu artinya apa? Usaha menyambut datang bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan berharap mendapatkan kemuliaan bulan tersebut. Dan sebagai peringatan bagi umat Islam agar bersiap sedia menyongsong bulan Ramadan ini. Jadi kita sebagai umat Islam punya persiapan menyongsong. Kalau perlu kita gelarkan karpet apa nih, merah atau hijau gitu. Karpet merah pokoknya. Menyambut kehadirannya. Kenapa? Karena kita harus ada persiapan itu. Dan persiapan ini kita katakan sebagai satu identitas kita sebagai orang yang betul-betul senang dan bangga dengan datang bulan Ramadan. Bahkan Nabi sabdanya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang bagaimana keiktiman Ramadan itu, la tamannau an takuna sanah kullaha Ramadan. Mereka pasti akan berharap 1 tahun isinya Ramadan semua. Kira-kira mungkin nggak itu? Itu masalahnya. Kalau Ramadan semua 1 tahun, kapan lebarannya? Kapan Idul Kurbannya? Kapan hajinya? Makanya ini sebagai satu bentuk ya, ungkapan mujamalah gitu ya. Ungkapan harapan kebanggaan karena begitu pentingnya dan begitu mulianya bulan Ramadan ini. Sehingga dalam hal kita katakan kita menyongsong Ramadan, hati kita sudah siap, diri kita siap. Dan kita sadar inilah Allah memberikan kemuliaan pada kita sebagai umat Islam ini. Makanya bagi orang-orang kafir gak ada urusan Ramadan atau tidak Ramadan. Sehingga kadang-kadang ada permasalahan seperti ini. Dulu ketika di Jakarta ada seorang gubernur gitu, yang non-muslim. Kemudian mengatakan di bulan Ramadan seyogyanya orang yang berpuasa menghormati yang gak puasa. Itu balik gitu. Mestinya sebaliknya, orang yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa. Kenapa? Karena bagi kemuliaan. Nah, bagi dia nggak ada urusan dengan hal itu. Tapi bagi umat Islam menjadi hal yang penting. Karena sifatnya tadi, manfaat dan hikmah Ramadan tidak hanya dirasakan oleh kita saja sebagai manusia. Alam pun ikut serta merasakan kemuliaan Ramadan ini. Suasananya menjadi hening. Kemudian pembentukan karakter menjadi baik di situ. Membiasakan diri untuk bisa berbuat kebaikan menjadi ringan. Kenapa? Lakukan bersama-sama. Dibuat suasana Ramadan, suasana yang hening, tenang, dan khidmat. Sehingga orang untuk berbuat baik tidak banyak tantangannya, tidak banyak penghalangnya. Nanti kita hadis Nabi SAW bagaimana menjelaskan tentang hal itu. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan para sahabatnya ketika akan datang bulan Ramadan yang agung ini. Artinya kita ketika melakukan tarikh Ramadan, ini bukan mengada-ada, bukan bid'ah, bukan sesuatu yang sifatnya rekayasa kita. Tapi dalam rangka kita meneladani bagaimana Rasulullah menganggap penting datangnya Ramadan ini. Nah, itu dalam dasar syariahnya, dalam hadis Nabi ini dijelaskan. Yang pertama sebenarnya dalam firman Allah SWT Al-Baqarah 185 yang Allah buktikan tentang kemuliaan Ramadan dengan penyebutan namanya langsung. Kata Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang turunkan Al-Quran di dalamnya. Alhamdulillah kemarin ketika umroh saya dengan beberapa jamaah juga sempat naik lagi ke Gua Hiro. Jadi untuk melakukan napak tilas bagaimana ketika Rasulullah pertama kali dapat wahyu dari Allah SWT di Gua Hiro tersebut. Setelah beliau berlama-lama bertahanus di situ sampai datang Jibril dalam bentuk aslinya membawa wahyu Allah ini. Nah, kebetulan kemarin itu umat Islam ini lagi banyak yang kredit misalnya dalam ziarah ataupun umroh ini. Termasuk
di Jabal Nur sendiri itu naik gunung, padahal saya naik jam setengah 4 pagi ya, 1 jam atau setengah jam sebelum subuh, itu sudah padat orang antri di atas, terutama orang-orang Turki, orang-orang apa namanya dari India dan macam-macam. Mereka banyak datang, bahkan sampai kita untuk sholat subuh di atas ya nggak ada tempat, padat betul. Jadi mulai anak tangga terakhir untuk puncak Jabal Nur itu udah nggak bisa dilewati orang lagi. Sampai begitu. Nah, kenapa? Nah, semangat tadi. Mereka ingin melakukan napak tilas. Apalagi kemarin kan pas bulan Rajab. Jadi bulan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, nah, mereka menggambarkan bagaimana ketika Rasul menghadap Allah menerima perintah sholat. Nah ini kita katakan Ramadan bulan Al-Quran. Berarti kemuliaan Ramadan dua hal yang Allah berikan. Pertama, kemuliaan bulan itu sendiri disebut dalam Al-Quran namanya. Yang kedua, Allah turunkan wahyu Allah yang mulia di situ. Jadi secara tidak langsung kita mendapatkan dua kemuliaan ketika menyambut Ramadan. Pertama, kita muliakan nama bulan tersebut. Yang kedua, Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu. Apa fungsi Al-Quran? Hudal linnas. Jadi sebagai petunjuk bagi manusia, wabayinatin minal huda, bahkan menerangkan tentang rincian hidayah tersebut. Sehingga tadi Pak Mazhar bilang bahwa hidup kita menjelang akhir itu dirinci. Mana koper kanan, mana koper kiri. Mana amal soleh, mana amal toleh, atau amal salah. Kenapa demikian? Allah jelaskan Al-Quran semuanya. Ciri kesolehan amal itu bagaimana, ketolehan amal itu bagaimana. Nah tinggal kitanya, ketika kita nggak paham, Allah berikan perintah yang tegas. Kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang yang ngerti. Bukan ahlul ilmi, tapi ahlul zikri. Artinya mereka yang menjadikan ilmunya sebagai dasar dalam mengingat Allah. Karena kalau kita mengingat Allah tanpa dasar ilmu yang cukup, kita seringkali keliru. Nah ini kita katakan, kita pahami mana yang soleh, mana yang toleh dalam hal ini. Karena kalau kita menyambut Ramadan hal-hal yang toleh, itu keliruan. Kadang-kadang ada orang harus mandi di kolam apa namanya gitu. Menyambut Ramadan, ya bersemedi, bertahanus, berendam diri di tempat ini, bertapa. Nah, ini nggak benar. Kenapa? Karena kemudian Ramadan bukan di situ. Makanya Al-Quran datang memberikan hidayah pada kita. Lebih dari apa? Wal Furqan sebagai pembeda hak dan batil. Allah jelaskan Al-Quran tentang bagaimana keistimewaan itu hak dan kebatilan yang tidak hak itu. Maka dikatakan Allah Taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang saya mampu memastikan, kata syahidan ini memastikan bisa menyaksikan atau melihat datangnya hilal Ramadan, falyasumhu, wajib dia berpuasa di situ. Oleh karenanya Rasul sunahkan pada kita, kalau kita masuk bulan Ramadan hendaknya berdoa. Salah satu doanya adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wal afiyati waridwan. Ya Allah, sampaikan saya hilal Ramadan ini dalam keadaan al-yumnu, artinya apa? Harapan-harapan yang baik. Al-iman, kesadaran iman yang benar. Wassalam, dalam keselamatan hidup kita dan dalam keislaman yang kita pegang. Dan yang paling penting di akhir ini, wal afiyati waridwan. Dalam kondisi afiat, sehat badan kita dan mendapat ridha Allah SWT. Artinya persiapan-persiapan yang kita benahi nanti di bulan Ramadan, dari bulan Sya'ban ini harus mengarah pada kesehatan diri kita. Pola makan mulai diatur, pola tidur diatur. Sekarang dibiasakan untuk mengurangi tidur malam. Kenapa? Melatih diri, jangan sampai kaget di Ramadan nanti. Kan kadang-kadang kita di akhir Ramadan, pada masa-masa itikaf terakhir Ramadan, itu harus memaksakan diri gimana biar mengurangi tidur malam. Nah kalau nggak terbiasa, masuk angin terus. Nah, itu. Jadi ini kita katakan upaya kita menyongsong kemudian Ramadan itu. Dalam hadis Nabi sebagai bukti Rasul memberikan kabar gembira pada sahabatnya. Ini dari riwayat Imam Ahmad dikatakan, An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah SAW yubashiru ashabahu. Rasul memberikan kabar gembira pada sahabatnya.
ketika akan datang bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi mubarak bukan mubarik. Jadi yang memberi keberkahan bukan Ramadan, tapi kita mendapat limpahan keberkahan di pada Ramadan itu. Allah beri kepada Ramadan secara maksimal, secara tuntas, sehingga melimpah keberkahan bagi mereka yang hidup di dalamnya itu. Apa yang lebih kemuliaan di bulan Ramadan ini? Karena bulan mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajib kepada kalian di bulan Ramadan untuk berpuasa di siang harinya. Yufatahu fi abwabul jannah. Allah buka lebar-lebar pintu surga. Wa yughlaqu fi abwabul jahim. Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin. Allah belenggu setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya bulan Ramadan ada satu malam di mana nilainya khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan lebih baik. Jadi gak ada ukuran pastinya. Man harrama khairoha, barang dia mampu memuliakan kebaikan itu, faqad hurim. Allah telah muliakan dia. Jadi artinya apa? Berangkat dari kita dulu. Kata Nabi, man harrama khairoha. Barang saya mampu memuliakan kebaikan Ramadan itu, faqad hurim. Allah sudah berikan kemuliaan padanya. Jadi kemuliaan Ramadan dapatkan itu tidak luput dari bagaimana cara kita memuliakan bulan-bulan tersebut dan amalnya di bulan tersebut. Jadi kalau kita menganggap sepele Ramadan, ya sebegitu pula Allah sepelekan kita semua. Padahal kita ingin hidup Ramadan penuh dengan kebaikan-kebaikan, di mana amalia ibadah kita lipat gandakan pahalanya. Yang sunnah seolah-olah seperti wajib, yang wajib sampai 70 kali lipat kebaikan Allah lipat gandakan. Bahkan napas kita mengandung ibadah, tidur kita mengandung ibadah. Kenapa? Itu bulan Ramadan. Apalagi sengaja kita beribadah. Ini makanya kita katakan disinilah kita pahami. Bagaimana kata Rasulullah, man harrama khairoha, barang siapa yang mampu memuliakan kebaikan-kebaikannya, faqad hurim, Allah sudah muliakan dirinya itu. Jadi kalau kita ingin merasa mulia Ramadan, muliakan dulu Ramadan. Jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap sama dengan bulan yang lain. Nah, kan kadang-kadang ada, mohon maaf, pemikiran-pemikiran liberal saat ini. Yang mengatakan, apa sih bedanya bulan-bulan itu? Semuanya hanya menandakan waktu, bergulir waktu. Yang mereka mengatakan, watilkal ayam, hari-hari orang putar, bukan begitu. Ramadan khusus, Allah berikan kemuliaan. Kenapa khusus? Satu-satunya nama bulan disebutkan dalam Al-Quran, kata syahrul Ramadan. Nggak ada bulan lain. Seperti bulan haji Allah muliakan, tapi nggak disebut nama bulannya. Bahkan 4 bulan Allah nggak sebut nama bulan dalam Al-Quran. Nabilah yang menjelaskan hal seperti itu. Tapi dalam Ramadan, Allah langsung menyebutkan dalam ayatnya ini. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya kenapa ada tarhib Ramadan? Karena upaya kita menyongsong datangnya Ramadan dengan penuh sukacita. Niat saja sudah bernilai pahala, apalagi kita sampai melaksanakan kebaikan pada bulan Ramadan nanti. Adapun fenomena umum dalam kita menyikapi satu kemuliaan, bahwa pekerjaan yang baik harus ada planning yang baik pula. Kita yakin dan kita percaya Ramadan bulan yang baik. Nah, apa planning kita menyongsong ini? Apa persiapan kita menyongsong kemuliaan ini? Sehingga jangan kita katakan samain aja yang lain. Nggak bisa, ada keistimewaan itu. Sehingga kita katakan ketika pekerjaan kita baik belum Ramadan, maka persiapkanlah planning-planning tersebut dari sekarang ini. Maka sangat wajar ketika Rasulullah mengajar pada kita, datang bulan Rajab lalu berdoa. Dengan kata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa? Karena 2 bulan ini sebagai anak tangga untuk mencapai kemuliaan Ramadan. Di bulan Rajab kita bangun kebiasaan baik. Di bulan Sya'ban kita bina kebiasaan baik. Maka di bulan Ramadan terapkan semuanya itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita semuanya. Artinya habitat seseorang itu tergantung pembiasaan ketika belum masuk pada masa yang dia akan terapkan itu. Ini yang pertama. Yang kedua,
Penyesuaian adalah suatu usaha kelayakan. Kita sudah tahu Ramadan bulan yang suci, Ramadan bulan yang mulia. Gimana biar kita bisa layak di situ? Kita muliakan diri kita sucikan diri kita. Jangan pernah berharap akan mulai Ramadan kalau kita belum mau membersihkan diri kita saat ini. Makanya orang yang berlimpah dosa hidupnya masuk Ramadan, bersihkan dulu. Ibaratnya sebelum ketuk pintu Ramadan itu, bersihkan diri kita. Ketika terbuka pintu Ramadan, kita layak masuk di bulan Ramadan dengan penuh kesucian itu. Makanya nanti kita katakan, kalaupun Ramadan dijamin kebaikan-kebaikan orang dilipat gandakan, tapi ada saja manusia yang belum bisa masuk secara layak di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Dia tidak pernah merasa istimewa masuk di bulan Ramadan ini. Makanya pentingnya tarhib Ramadan, nanti kita berupaya untuk menyesuaikan diri kita semuanya. Biar layak. Niat dalam setiap amal orang muslim adalah ibadah dan berpahala. Niat aja udah berpahala. Jadi kalau sekarang target kita ngumpulin koper-kopernya amal-amal, bekal-bekal yang baik itu, niatnya berpahala. Kita duduk sekarang ini, merenungi dan membahas tentang bagaimana persiapan Ramadan, itu udah pahalanya. Maka tanggung-tanggung, pahala Ramadan sudah didapatkan dengan keinginan kita masuk bulan Ramadan itu. Dan yang keempat, kemuliaan Ramadan tidak bisa dirasakan, tidak hanya dirasakan oleh manusia saja. Artinya alam pun ikut merasakan hal itu. Buktinya apa? Lihat tadi di sini. Kata Allah apa? Datang bulan Ramadan, Allah buka lebar-lebar pintu surga. Jadi suasana akhir Ramadan seolah-olah hidup di surga. Kenapa? Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Bahkan sampai para al-amwat di alam kuburnya, mereka dibebaskan dari siksa neraka. Gara-gara apa? Di bulan Ramadan. Mereka diberikan aroma surga karena terbuka lebar-lebar pintu surga itu. Cuman sayangnya kita belum merasakan secara faktual dalam hal ini. Walaupun jiwa kita merasakan gimana tenang Ramadan itu. Kenapa? Seolah-olah kita hidup di surga. Hidup tenang. Walaupun kaya, walaupun sehat, dan hidupnya berkah. Enak hidup di Ramadan itu. Kenapa demikian? Allah buka pintu surga lebar-lebar. Termasuk kata Allah, Pak, kata Nabi, waktu galuh fisayatin, Allah belenggu setan-setan. Sehingga bujukan-bujukan, rayuan-rayuan iblis itu cenderung di-cut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa masih ada aja manusia bulan Ramadan itu masih berbuat kemaksiatan atau kezaliman? Karena itu dorongan hawa nafsu sudah mengakar dalam dirinya itu. Ibaratnya hawa nafsu sebagai duta besar setan dalam diri kita. Kalau kita ingin membebaskan dorongan itu, maka dibelenggu hawa nafsu kita. Makanya berpuasanya apa? Al-imsak, menahan diri. Tahan diri kita. Yang tadinya ingin berbohong, ingat lagi puasa. Yang tadinya ingin mencuri, ingat lagi puasa. Yang tadinya ingin menipu, ingat lagi puasa. Sehingga apa? Rencana-rencana keburukan bisa fatal habis gara-gara kita batalkan dengan bulan Ramadan ini. Ketika berpuasa kita sadar. Kenapa? Setan tidak punya peluang untuk menggoda kita. Bahkan kata Nabi, fihi lailatun. Di dalamnya ada satu malam. Yang kadang-kadang ini yang menjadi belenggu bagi kita. Kenapa? Karena kita masih memahami bahwasanya Ramadan itu mulianya di awal-awal saja. Kenapa demikian? Karena makin akhir, makin minus bakti kita, amal saleh kita di bulan Ramadan. Karena kesibukan-kesibukan duniawi. Makanya saya sering menyampaikan beberapa kesempatan ketika menjelang Ramadan, coba kita format ulang kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik di bulan Ramadan itu. Apa itu? Pulang kampung di akhir Ramadan. Sehingga apa? Mestinya dia maksimalkan di akhir Ramadan dengan i'tikaf, dengan berzikir, dengan macam-macam kebaikan. Hanya kesibukan dia mempersiapkan diri, mempersiapkan untuk pulang kampung di dunia, bukan di akhirat. Sehingga dia harus repot macam-macam, sibuk macam-macam. Nah kenapa? Allah sudah berikan kesempatan kita. Ada satu malam di Ramadan itu. Dan itu terjadi di 10 hari akhir Ramadan. Kata Rasul, taharrau fi asril awakhir. Cari dan gapai. Jadi enggak ujuk-ujuk tiba-tiba datang. Cari dan usaha. Makanya
Seringkali kita bedakan antara kata-kata rahmat dengan kata-kata karunia atau fadlun atau fadilah. Kalau rahmat itu tanpa kita minta Allah berikan. Tanpa kita cari Allah sampaikan pada kita rahmat tersebut. Karena hakikatnya Allah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi semuanya. Baik yang minta-minta, baik yang kafir, yang mukmin, manusia, binatang, alam, dapat rahmat Allah. Tapi kalau karunia harus dengan kata ibtigho, mencari dan mengharap. Makanya wajar ketika ada asar mengatakan Ramadan dibagi pada 3 fase. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga itqun minan nar. Apa maksudnya dalam ungkapan ini? Rahmat itu apa? Tanpa dicari orang dapat semuanya. Makanya ringan dia ibadah di awal Ramadan itu. Masuk fase kedua, mulai kata ampunan. Ampunan tidak didapatkan tanpa kita minta. Maka kalimatnya al-istighfar, tolabul gufron, minta dan mohon ampunan. Walaupun dikatakan barang siapa yang berbuat baik, bersedekah macam-macam, akan diampuni. Iya, ada usaha dulu. Usaha mendapatkan nilai kebaikan itu, Allah akan memberikan ampunan tersebut. Nah, ini kita katakan bagaimana cara upaya kita untuk bisa memaksimalkan Ramadan, terutama di penghujung-penghujungnya itu. Makanya al-asrul awakhir min Ramadan itu bagian dari ungkapan kondisi atau waktu yang Allah berikan keistimewaan di situ. Saya menjadikan sebagai bahan sumpah. Atau apa? Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi 10 hari akhir Ramadan itu. Itu terkait dengan bagaimana kita katakan kemuliaan tersebut. Jadi kemuliaan Ramadan dirasakan hanya oleh manusia saja. Untuk alam juga menyatakan kemuliaan Ramadan ini. Palingan. Misalkan apa keistimewaan bulan Sya'ban itu? Ketika kita sekarang dalam rangka tarhib di bulan Sya'ban ini, apa keistimewaan Sya'ban? Secara syariat, dan secara akal kita akan lihat bagaimana kita memahami kemuliaan bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan Rasulullah SAW dengan memperbanyak puasa padanya. Makanya muncul asar hadis mengatakan di riwayat Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu memuliakan Sya'ban dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa penuh selain Ramadan sebanyak di bulan Sya'ban ini. Nah, inilah kita akan bagaimana Rasul memuliakan bulan Sya'ban tersebut dengan banyak berpuasa sunnah. Yang kedua, bulan dilaporkannya amal manusia kepada Allah, bulan Sya'ban. Makanya sebagai bulan evaluasi diri bagi kita saat ini. Kita tutup catatan yang lama, kita buka catatan yang baru. Kenapa? Menyongsong Ramadan. Sehingga kita katakan kenapa sampai ada tradisi dalam kehidupan umat Islam seperti pada masa-masa Imam Ghazali dan seterusnya itu yang dikenal dengan kata malam nisfu Sya'ban. Karena mereka memahami hadis secara umum bahwanya bulan Sya'ban bulan laporan amal, maka diponislah atau ditetapkanlah bahwa kata-kata kemuliaan sesuatu pada tengahnya. Makanya nggak ada kata nisfu Ramadan, nisfu Rajab, nisfu Hijjah, yang ada hanya nisfu Sya'ban. Karena ini kan batas waktu di mana Allah menerima laporan amal kita semuanya. Sementara bagi Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu. Kenapa demikian? Kata Rasulullah yang kedua nanti, disitulah laporan amalnya. Rasul ingin agar ketika pelaporan amal terjadi dalam keadaan berpuasa. Ini bulan laporkannya amal manusia kepada Allah SWT. Yang ketiga, disebut bulannya Rasulullah SAW. Sesuai dengan sabda Rasul mengatakan, Rajabun syahrullah. Jadi Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri. Dan bulan Sya'ban bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan bulan umatku. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah,
ma makna qaulika syahrullah? Apa yang dimaksud bulan Rajab sebagai bulan Allah? Rasul menjawab, qala li'annahu mahsusun bil magfirah fihi. Karena pada bulan Rajab, bulan untuk ampunan kepada hamba-hambanya. Wa tuqanu fi ad-dima. Allah belenggu, Allah batasi pentumpahan darah, peperangan saat itu. Makanya bulan Rajab nggak boleh ada peperangan. Bulan hurum dia. Wa fihi, dan pada bulan tersebut taballahu ala anbiya'ihi salatu alaihim. Dan pada bulan tersebut juga Allah mengampuni kesalahan kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi Adam. Diterima taubatnya yaitu ketika di bulan Rajab. Nabi yang lainnya seperti Nabi yang kena penyakit Nabi Ayub gitu ya. Allah terima taubatnya di bulan Rajab. Ini kenapa? Karena Allah khususkan bulan Rajab sebagai syahrullah. Yang menyatakan adalah Rasulullah SAW. Sehingga ini kepastian dari Rasul. Bahkan apa? Wa fihi anqaza auliya'ahu min bala'i azabihi. Disitulah Allah selamatkan wali-walinya dari azab Allah SWT itu di bulan Rajab. Kita sering mendapatkan kisah-kisah seperti kisah para wali-wali Allah dulu. Mereka dari azab Allah, dari bencana alam ini di bulan Rajab itu. Maka Allah Rasul katakan Rajab syahrullah. Rajab dalam Allah Subhanahu wa taala itu. Ini terkait dengan masalah kemuliaan bulan Syaban tadi karena bagian dari bulan Rasul muliakan itu. Nah, secara akliyah karena bulan Syaban diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Layaknya kita hidup sebagai anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial, kita menjadi mulia itu hidup kalau diapit oleh orang-orang yang mulia. Ini kayak sekarang, kita hidup bersama pasukan KHI semua ini. Kenapa? Artinya Husnul Khotimah Institute orang mulia semua. Sehingga Pak ikut mulia, harus bangga. Kenapa dikatakan mulia? Karena ingat Allah terus. Kajiannya nggak pernah berhenti. Walaupun ini merupakan persiapan menyongsong akhir-akhir hayat. Kita nggak tahu kapan akhir hidup kita itu. Sampai-sampai kemarin kami ketika bawa jamaah umroh ada 73 orang. Salah satu jamaah itu ada badan sehat, segar bugar orangnya. Bahkan humoris betul, semangat hidupnya. Sampai umroh anak cucunya juga. Ternyata apa? Jumat pertama beliau ini sholat di Masjid Nabawi, Jumat kedua di Masjidil Haram, Jumat ketiga di Alam Barzah. Masya Allah. Nah itu coba yang kan. Bersih wajahnya itu. Seperti orang senyum saja. Kenapa? Karena hari Rabu atau sakit, dia ke rumah sakit, hari Kamis sorenya wafat beliau. Jadi baru pulang 4 hari dari Tanah Suci. Ini kenapa? Kembali kita katakan diapit dengan bulan yang mulia, maka Syaban pun ikut mulia. Nah, bulan silaturahim untuk apa? Sebagai pembersih jiwa. Sehingga ada sebuah riwayat dari Aisyah juga mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu setiap hari selalu memberikan makan pada orang Yahudi yang memusuhinya. Yang selalu bikin gunjingan terhadap Rasulullah. Tapi manakala datang bulan Syaban, beliau tingkatkan kualitas silaturahim itu. Memberi makan sehari 2-3 kali. Maka itu akan terasa ketika Rasul wafat, Abu Bakar datang melanjutkan, apa kata orang Yahudi ini, yang datang hari ini tidak sama dengan orang sebelumnya. Apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya yang kau maksud adalah Muhammad Rasulullah telah wafat. Setelah akhirnya Yahudi tersebut masuk Islam, gara-gara apa? Kemuliaan Rasulullah dengan silaturahim tersebut. Padahal musuhnya loh, lawannya. Gitu. Yang menggunjing beliau, yang selalu memfitnah beliau, itu disambangi demikian rupa. Bulan silaturahim. Ini kita kadang-kadang sama saudara aja belum silaturahim. Sama tetangga belum silaturahim. Padahal ingin masuk bulan yang bersih, bulan yang mulia ini. Maka ada 2 tradisi. Ada tradisi orang Jawa yang mengenal bulan Syaban sebagai bulan munggahan. Bagus itu. Kenapa? Mengingatkan kita untuk bersih-bersih secara silaturahim jiwa kita dengan bulan Syaban ini. Makanya saya kan kalau mau yang sifat melaksanakan hal ini, silaturahim di bulan ini adalah utama ketimbang bulan Syawal.
Kan kadang-kadang kita tradisi buruknya apa? Pulang kampung di akhir bulan Ramadan. Itu salahnya. Sehingga apa? Tidak bisa maksimalkan ibadah di penghujung Ramadan itu. Sibuk ngurusin tiket, ngurusin bekal, ngurusin pamer macam-macam gitu ya ke kampung. Padahal ini bulan saat terakhir Ramadan, puncaknya ibadah Ramadan di situ. Dengan beriktikaf, mencari malam Lailatul Qadar, memaksimalkan ibadah di situ. Jadi kalau mau mudik bulan Saban ya Ustaz. Nah, bulan Syaban justru yang dianjurkan. Jadi kompak pada saudara-saudara semuanya, bilang ke saudara kandung, ke paman, atau pada yang lainnya, ayo kita maksimalkan silaturahim pulang kampung bulan Syaban ini. Sehingga apa? Tidak mengganggu perjalanan pulang kampung yang lainnya di bulan Ramadan itu. Itu. Sehingga tradisi Betawi yang kedua Pak, dikenal dengan bulan Rawahan Syaban ini. Kenapa Rawahan? Bersilaturahim secara arwah, secara ruhani kepada mayit dalam mendahulunya itu. Karena ya umat Islam ini sekedar silaturahim ada dua macam. Ada silaturahim bersifat jasmania, ada bersifat ruhania. Kita bangun dua-duanya, alhamdulillah sukses hidup nanti. Saya seumur-umur hidup, ya, walaupun punya dulu mertua dari Jawa, gitu. Sekali-kalinya saya lebaran di Jawa. Gara-gara apa? Karena ada acara khusus di hari raya itu dengan keluarga yang lainnya. Sisanya ya sudah di rumah. Kapan saya selesai? Sebelum Ramadan. Karena seminggu sebelum Ramadan itu pengajian saya tutup yang rutin. Untuk pulang kampung ke Jawa untuk silaturahim dengan keluarga di sana. Nah, itulah cara kita untuk membersihkan jiwa. Artinya pada bulan Sya'ban ini. Termasuk yang masih punya unek-unek dengan tetangga, bersihkan sekarang ini. Nggak usah banyak-banyak repot-repot, bawain jeruk sekilo, apel sekilo, daging sekilo. Nah, datang silaturahim. Masa dibagiin, jadi masih enggak juga mau mencari silaturahim itu terjadi. Ini kita bulan silaturahim. Rasul menyampaikan hal seperti itu, memaksimalkan. Kemudian sebagai anak tangga menuju kemuliaan Ramadan, ini makanya langkah kita tahap kita menuju Ramadan dari bulan Sya'ban ini. Mampukah kita memuliakan bulan ini? Persiapkan diri menyongsong kemuliaan bulan Ramadan itu. Ya, dari bulan Sya'ban seperti ini. Ini jamaah rahimakumullah, makanya mana tarhib Ramadan itu bukan kita sekedar hanya meriahnya saja. Kita bangun semangat-semangat ruhiyahnya, semangat-semangat amaliyah praktisnya, yang itu berbekas dalam perilaku dan sikap-sikap dan juga niat kita yang baik ini. Ini terkait dengan keistimewaan bulan Sya'ban. Sekarang amaliyah unggulannya apa di bulan Sya'ban ini? Ini mungkin kita masih ada waktu beberapa hari ke depan. Yang kurang lebih 25 hari ke depan kita masih memaksimalkan amal yang unggulan di bulan Sya'ban. Apa yang pertama? Berdoa untuk keberkahan dan agar sampai pada bulan Ramadan. Niatkan, tanamkan semangat. Kalau perlu dijadikan amaliyah unggulan misalnya wirid harian, doa untuk keberkahan bulan ini dan sampai bulan Ramadan nanti. Maka kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Bacakan terus dalam hati kita, dalam ucapan kita. Karena kita berharap sampai Ramadan keadaan sehat walafiat. Maka saya katakan ketika masuk Ramadan Rasul mengajarkan baca doa Allah ma'ahilahu alaina bil yumni wal iman wassalamatul islam wal afiyati walidwan. Baca kita pahami, teresapi itu semuanya. Sehingga apa? Diri kita betul-betul siap untuk menyongsong Ramadan yang Allah muliakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih diri dengan puasa sunnah. Yang nilainya sama dengan puasa di bulan-bulan hurum. Yaitu bulan Allah muliakan 4 bulan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita kerjakan. Karena Rasul saja maksimalkan pada bulan tersebut. Kenapa? Rasul menginginkan agar ketika dilaporkan yang amal di bulan Sya'ban ini daripada berpuasa. Nah, menjalin silaturahim secara maksimal, baik secara jasmani maupun secara rohani. Mumpung masih ada waktu kita, masih ada peluang untuk kita bisa lakukan hal itu. Ya kalau sekarang silaturahim bersifat virtual, silakan nanti ada kopdarnya. Mungkin dekat-dekat, boleh.
Kenapa? Karena membersihkan jiwa menyongsong Ramadan dengan penuh sukacita. Insya Allah kalau kita sudah bersih jiwa kita di bulan Sya'ban ini, masuk Ramadan nggak ada penghalang. Nggak ada yang bisa menghalangi kita semangat ibadah. Kenapa? Udah bebas sangkut paut dengan adami ini. Kita hanya fokus untuk ibadah pada Allah SWT. Termasuk yang masih punya utang, tunaikan utangnya. Jangan sampai di Ramadan nanti dimintai utang dan bingung mikirin utang. Terawih jadi lewat, lanjut lewat mikirin utang aja. Bahkan ya tradisi yang saya terapkan itu, saya alhamdulillah sejak tahun 98 itu sudah memaksimalkan ibadah di 10 hari akhir Ramadan untuk beritikaf. Terutama di Masjid Al-Iman ya. Dari tahun 98 bayangkan sekarang tahun berapa ini. Alhamdulillah masih stabil gitu ya, masih konsisten di sana. Jadi ketika bagaimana di anak-anak lebaran, ya maka kita siap dari sekarang ini. Ibu-ibu yang mau bikin kue, bikin makanan, siapkan dari sekarang semua. Belanjain semuanya, tuntaskan semua kebutuhan untuk Ramadan. Sehingga apa? Nanti masuk akhir Ramadan nggak kepikiran lagi udah. Laksanakan secara yang alamiah itu. Itu kita menjadikan satu secara maksimal ini. Makanya ya tradisi di saya Nurul Betawi itu biasanya bulan ini bulan-bulan rohan, bulan-bulan kita mengumpulkan saudara-saudara, berdoa untuk almarhum, almarhuman penduduk kita semuanya. Sambil kita bersedekah dengan harta kita untuk apa? Kebaikan-kebaikan kita bersama. Inilah bagian kita kan Ramadan Sya'ban ini. Peluang kita membersihkan jiwa kita baik secara rohani atau secara jasmani. Menjaga kesehatan fisik dan rohani. Artinya sekarang pola makan diatur. Yang biasa masih makan nggak teratur, tiba diatur sekarang. Biar nanti masuk bulan Ramadan tidak kaget lagi. Tidak drop gara-gara masuk Ramadan nggak ada berpuasa. Kesehatan fisiknya, gizinya dipenuhi. Jangan kita makan-makan berbahaya, apalagi untuk kesehatan tubuh kita. Jadi nggak jadi alasan nanti datang bulan Ramadan nggak bisa tarawih. Kenapa? Karena perutnya kembung, karena kakinya lemes, karena pikirannya macam-macam. Bebaskan semua itu, kebersihan itu. Sehingga apa? Ramadan kita ibadah dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Nah, belajar memahami amaliyah Ramadan dengan seksama. Ini salah satu bentuknya amaliyah Ramadan yang kita harus kembangkan atau kita pahami dan kita analisa sejak bulan Sya'ban ini. Yang pertama apa? Mempelajari bagaimana kiat-kiat puasa yang benar. Kurang N ini, yang benar bukan yang bir. Gimana cara kita memahami puasa yang benar itu? Sekarang saatnya. Jangan udah puasa baru belajar. Sehingga nanti tentang ibadah bulan Ramadan sudah siap dengan persiapan ilmu itu. Kita tahu apa arti puasa sebenarnya, tahu mana yang batalkannya, tahu amalia unggulannya apa bulan Ramadan itu. Dengan berpuasa. Ini pertama. Yang kedua, tilawah yang baik, melatih lagi. Karena setiap kita tilawah Al-Quran di bulan Ramadan itu lipat ganda pahala Allah lakukan hal itu. Jadi kalau di hari-hari biasa Allah yang lipat gandakan 10 kali lipat saja, di bulan Ramadan bahkan bisa 70 kali lipat lebih lipat gandakan. Nah, maka berlatih di bulan Sya'ban ini untuk tilawah, memperbaiki bacaan kita. Yang ketiga, qiyamul lail yang khusyuk, melatih diri. Hingga penerapan nanti sudah terbiasa di bulan Ramadan. Ketika dia qiyamul lail, baik tarawih ataupun tahajud, khusyuk. Melatih agar kita mempersiapkan menyongsong bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Termasuk bersedekah, kita latih sekarang kebiasaan diri. Baik sedekah subuhnya, sedekah hariannya, sedekah yang lainnya, termasuk zakatnya. Dipersiapkan semua, dihitung. Kapan kita wajib keluarkan zakat? Jangan sampai sudah masuk Ramadan, harta kita masih kotor. Bersihkan semua. Bersihkan jiwa, bersihkan perilaku, bersihkan harta, bersihkan juga tempat kerja kita, tempat kita berusaha. Kenapa? Menyongsong Ramadan yang suci, yang bersih. Kemudian kita memaksimalkan sunnah-sunnah dan berpuasa. Apa yang sunnah? Seperti takjilul fitri, sunnah. Takhirus sahur, sunnah. Memberi makan orang berbuka, sunnah. Ini hal-hal yang sunnah-sunnah, maksimalkan. Jangan sampai kita ketinggalan. Kenapa? Karena inilah peluang kita untuk mencapai kelebihan dari Allah SWT. Dan yang ketujuh adalah iktikaf yang sebenarnya.
Apa nih itikaf? Ada 3 pola mana itikaf itu. Ada itikaf lugawiyan. Ini lugawiyan sekedar makna lugawi, makna bahasa saja. Kapan itikaf itu cara bahasa? Dia berdiri atau duduk di masjid sejak saja sejam 2 jam itikaf namanya. Menunggu satu ke sholat lain itu itikaf juga, tapi secara bahasa nilainya nggak sama dengan yang kedua, itu secara syar'i. Secara syar'i itikaf harus 24 jam sehari. Karena kalau belum bukan itikaf syar'i namanya. Jadi kalau kita itikaf syar'i minimal masuk masjid di waktu maghrib, nanti keluarnya sampai maghrib berikutnya. Itu baru itikaf syar'i. Nah, yang ketiga itikaf sunni namanya. Yang Rasul contohkan langsung. Itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi 10 hari akhir Ramadan. Nggak keluar kemana-mana. Itikaf di masjid. Maka ketika Allah SWT berikan waktu hidup kita 360 hari per tahun, Allah minta 10 hari saja. Lepaskan dunia, fokus ibadah. Mampu nggak kita? Itu masalah tantangannya. Kan kadang-kadang kita masih dalam ikatan dunia kerja. Maka jadikanlah sarana itikaf itu atau kesempatan itikaf untuk kita bagian waktu kita cuti dalam pekerjaan. Saya waktu masih ngajar di stay itu terlibat dengan jam kantor, jam kerja. Jadi cutinya ya ketika itikaf itu. Jadi ketika mau masuk itikaf, sholat akhirnya sudah ajukan cuti. Karena ada cuti bersama, ini ada 4 atau 3 hari, jadi kita ambil 5 hari saja. Sisanya cuti bersama nanti. Jadi begitu seterusnya, maksimalkan ibadah. Kenapa? Karena demikian kita artinya siap menyongsong Ramadan dengan penuh sukacita. Bukan sekedar kaget-kagetan, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Kita harus persiapan diri sejak dini. Dan yang terakhir, musolatul ada. Artinya musolatul ada artinya berdamai dengan musuh jika ada. Mungkin kita masih menyimpan sifat dendam pada tetangga, pada keluarga, pada kolega. Saatnya nih bulan Sya'ban ini kita musolatul ada. Minta maaf, minta ampun, kembalikan hak-haknya itu yang pernah kita zalimi. Karena dengan demikian kita berupaya menyikapi menyongsong Ramadan betul-betul kesadaran diri kita penuh. Ini jamaah rahimakumullah tentang bagaimana cara menyiasati tadi tarhib Ramadan, memahami amalia syar'i, bukan amalia yang tadi salah ataupun toleh. Ini semuanya disyariatkan, dibenarkan cara dituntut secara syariat, tinggal kita menerapkannya semampu kita, semaksimal apa yang kita bisa pahami bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan Pak Mazhar, mungkin akan ada komentar-komentarnya atau pertanyaan atau diskusinya. Saya persilakan. Baik Ustadz, Bapak Ibu sekalian, silakan resen atau langsung bertanya kepada Ustadz. Ini luar biasa harus kita siapkan sebelum Ramadan ini. Mungkin pertama dari chat dulu ya Ustadz sebentar. Siap-siap. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, ada sebagian teman-teman Muslim saya yang berdoa di nisfu Sa'ban dengan membaca surat Yasin 3 kali. Tapi ada sebagian teman-teman yang mengatakan itu tidak salah gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita dalam beramal soleh itu dalam syariat Islam ada namanya dalil yang bersifat qat'i, ada dalil yang bersifat ijtihadi. Ada dalil yang bersifat mutlak atau bersifat namanya ya nutki gitu. Ada yang bersifat isyari. Artinya apa? Semua dalam Islam itu harus ada sumbernya. Dan sekarang ketika memaknai hadis Nabi mengatakan bahwa bulan Sya'ban sebagai bulan pelaporan amal manusia kepada Allah, ini kan dalil mutlak namanya. Kenapa? Karena Rasulullah kan hal seperti itu. Dan itu sabda Rasulullah. Nah, penjelasannya gimana? Tergantung bagaimana latar belakang ulama, para mufasir, para ahli fikih menafsirkan kalimat-kalimat pelaporan amal. Ada kaidah dalam bahasa Arab mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya, kan gitu. Nah, ketika Rasul mengatakan bulan Sya'ban sebagai bulan laporan amal, kapan puncaknya? Berarti di pertengahannya, kan gitu. Maka muncul kata nisfu Sya'ban.
Jadi pertengahan Sya'ban. Adapun cara menyikapi nisfu Sya'ban gimana? Lagi-lagi ini sifatnya ijtihadi, tergantung kadar kemampuan orang menyikapi amal soleh. Karena biasanya hal ini tradisi ini itu terjadi di kalangan masyarakat awam yang mereka untuk beramal saja harus ada bimbingan kebersamaan. Sehingga mereka undang itu masyarakat, ayo bareng-bareng kita gabung. Nah, kalau udah kumpul ngapain bareng-bareng? Nah, ada yang berzikir, baca Yasin, ada yang mereka sholat berjamaah di masjid dari maghrib sampai isya sebagainya. Ada mereka bersedekah, ada mereka berpuasa siangnya. Itu bagian dari ijtihadi, itu amal soleh semua. Ketika pertanyaan, Rasul kerjakan nggak? Rasul memaksimalkan ibadah itu puasanya, boleh maksimalkan di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasul artinya membentuk karakter pribadinya sudah terpatri. Nggak ada istilah peluang-peluang lewat bagi beliau. Nah, kita bagi umatnya kadang punya kelemahan. Kalau nggak dibangun bersama-sama, suka lupa. Nggak diingatkan bersama-sama, suka lewat. Jadi kita katakan bukan berarti hal yang bid'ah dan kemudian sesat. Enggak. Ini bagian dari namanya seperti zaman Umar bin Khattab, tarawih itu nggak wajib berjamaah. Rasul aja hanya 1-2 hari saja. Maka Rasul bersahabat bertanya, ya Rasul, apa enggak tidak tarawih berjamaah? Kalau aku tahu dianggap wajib, maka aku enggak tarawih berjamaah bersama kalian. Maka Umar melihat ada di antara sahabat, ada Zaid bin Sabit sebagai qori Rasulullah. Apa kata Umar? Kenapa kita enggak sholat di belakang Zaid saja? Sehingga kita merasakan bagaimana bacaan beliau yang begitu baik, begitu fasih bacaan. Maka mereka lakukan sholat berjamaah rutin di bulan Ramadan itu dengan tarawih. Apa kata Umar? Ma ahsana hadil bid'ah. Atau ma naimat hadil bid'ah. Kata kita, sungguh nikmat bid'ah. Kenapa bid'ah dikatakan? Karena Rasul nggak syariatkan, nggak perintahkan. Tapi bukan berarti dilarang. Karena kaidahnya mengatakan, tarkus syai' la yadul ala tahrimihi illa ma'adal ala khilafihi. Meninggalkan sesuatu bukan berarti mengharamkan sesuatu. Kecuali ada dalil mengharamkannya, baru dikatakan batal. Contoh, Nabi pernah disodorkan ketika bertamu untuk makan daging biawak. Rasul nggak makan. Tapi sahabat makan, Rasul biarkan. Ini kan meninggalkan berarti. Karena Rasul diam saja, berarti apa? Dibolehkan secara syariat. Nah, begitulah kaidah-kaidah hukum. Jadi jangan kita memahami sesuatu hanya letterlek satu hadis itu aja, cari dasar-dasar hukum yang lainnya. Makanya perlunya paham usul fikih di situ. Perlunya paham asbabul wurud di situ. Perlunya nasih mansuh di situ. Perlunya paham rahasia bahasa Arab di situ. Sehingga kita seorang mujtahid nggak boleh dia hanya hafal hadis doang. Dia harus menguasai 7 disiplin ilmu dalam hal ini. Dari ilmu bahasanya, kemudian tafsir atau hafalan Al-Quran dan sunnahnya, tahu makna-makna yang keduanya itu, asbabun atau lurunya tahu, nasih mansuhnya tahu, kaidah usulnya tahu, baru boleh berijtihad dalam hal ini. Jadi kembali kita katakan ketika makna nisfu Sya'ban itu tergantung pada ulama menafsirkannya. Makanya tidak wajib. Jadi jangan dianggap kalau nggak nisfu Sya'ban akhirnya tidak sah ibadahnya, nggak begitu. Ini sifatnya fadhail amal, keutamaan amal. Silakan kalau Bapak Ibu sendirian silakan di rumah merenung, berdoa, berzikir silakan. Karena dikatakan bahwa masyarakat dibangun itu ada 2 pola. Ada yang terbangun dengan kesadaran pribadi, ada yang dibangun dengan pemaksaan atau dengan pengelompokan. Maka dalam dunia pendidikan berlaku itu. Contoh namanya, orang ketika berzikir, kalau sendiri nggak nangis dia. Kenapa? Karena nggak khusus sendirian. Ketika bergabung dengan lainnya, pada nangis berzikir. Nah, kenapa? Karena merasa ada dorongan satu yang lainnya, ada gesekan-gesekan itu. Begitulah seterusnya. Jadi jangan kita memponis itulah satu-satunya. Enggak, banyak ragam cara untuk hal itu. Jadi itu masalah. Adapun baca tadi, ada yang baca Yasin 3 kali. Pertama niatnya biar panjang umur. Yang kedua biar tetap dalam imannya. Kedua biar murah rezekinya untuk ibadah. Silakan tuh niat-niat begitu, silakan aja. Mau ditambahkan jodohnya silakan. Mau diperbanyak anaknya silakan. Ya, kita doa, namanya kita, harapan kita. Nggak ada aturan baku dalam hal ini.
Maka saya kadang-kadang juga ketika ada acara nifsu begitu, kadang-kadang saya ramu doanya itu. Nanti saya rubah-rubah gitu. Kadang pertama umpamanya dapat iman, kadang untuk melakukan rezeki, dikasih ilmu yang bermanfaat, diberi hati yang lapang. Itu adalah niat kita. Silakan kita lakukan hal itu bagian dari ijtihad untuk kita maksimalkan ibadah pada Allah. Saya kira itu ya. Baik, Baik. baik Ustadz, ada satu lagi dari Uni Ya, Martin adalah untuk itikaf Ustadz, untuk ibu-ibu ya, di rumah itikafnya bagaimana caranya Ustadz? ya, baik. Itikaf itu merupakan habsun nafsi fil masjidi. Jadi artinya apa namanya? Menetapkan dirinya atau menahan dirinya beberapa saat di masjid. Apa masjid? Tempat dia sujud. Nah, bagi laki-laki, masjid jami bagi laki-laki. Bagi perempuan, masjid tempat dia sujud, tempat sholat. Makanya perempuan boleh itikaf di kamar sholatnya sendiri. Ya, ibu-ibu maunya mau itikaf, datang Ramadan, udah bikin kamar khusus di tempat ibadah. Kalau zaman Nabi dulu, ada zaman para sahabat dulu, ada zaman Nabi sebelumnya, ada namanya apa namanya sebut ruak gitu ya, tempat khusus ibadah. Mereka nggak kemana-mana di situ. Nah ini silakan. Kenapa? Karena bagi ibu-ibu itu makin menyendiri makin bagus, menghindar fitnah. Jika ketika datang hari itikaf di akhir Ramadan, silakan lakukan itu. Maka mulai kurangi aktivitas di dapur, Hmm. aktivitas di pasar, aktivitas di kasur, gitu. Hilangkan itu. Jadi tidurnya jangan di kamar tidur lagi bersama suami. Sudah coba bikin ruang sendiri kalau itikaf. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kata mubasyarah ini belum tentu langsung jima, muqaddimah jima masuk kategori mubasyarah namanya. Nah, yang kadang-kadang tren sekarang ini banyak anak-anak muda. Jadi ibu-ibu muda, pasangan muda, semangat itikafnya tinggi, tapi satu keluarga berangkat semua ke masjid. Pindah kontrakan namanya. Hanya trennya saja. Itikaf makin sendiri makin bagus. Apa buktinya Rasul mensyariatkan itikaf bersama suami istri? Karena suatu tahun ke-8 Hijriah kalau nggak salah, Nabi ketika mau itikaf, rupanya istri sudah gelar tenda di masjid. Maka Rasul batalkan niatnya untuk itikaf di masjid itu. Kapan apa yang terjadi? Beliau ganti atau badal di bulan Syawal 20 hari turut-turut. Karena bagi Nabi hukumnya wajib itikaf itu. Jadi ini mengajarkan bahwasanya dalam hadis Aisyah pun dikatakan ketika itakafa azwan min ba'dihi, para istri Rasul itikaf setelah Rasul wafat. Jadi nggak bersama-sama. Nah, cuman tren kita tadi kembali kita katakan ketika mereka kadang-kadang membid'ahkan orang nisfu Sa'ban secara berjamaah, tapi mereka mensyariatkan itikaf berjamaah. Nah, terus jadi kadang-kadang nggak belen gitu ya, dengan pemikiran itu. Jadi kalau kita ingin konsisten, konsisten dengan sikap dan fatwa-fatwa tersebut. Kan sekarang banyak gitu, itikaf keluarga bareng-bareng berangkat. Kemudian kayak di Masjid Atin namanya, sampai 700 orang pesertanya, bayangkan itikaf. Jadi kan itikaf itu sifatnya habsun nafsi, menahan diri di masjid itu. Nah, maka ada 3 jenis tadi itikaf. Ada itikaf secara lugawian, yaitu dari saat ke saat saja, dari satu ke satu yang lain. Ada secara syarian, 1 hari penuh 24 jam. Ada lagi yang ketiga sunni yang Rasul contohkan 10 hari terakhir Ramadan full tanpa ada yang bolong. Nah, sekarang banyak di kita ini istilah itikaf kalong. Kenapa kalong? Karena itikafnya malam hari aja, siangnya keluyuran. Itikaf enggak? Itikaf, tapi enggak itikaf sunni, enggak itikaf syar'i. Kalau alasannya karena tidak bisa dunia kerja itu, maka siasati gimana caranya. Kalau memang sangat darurat, maka jadikan kerjanya bagian dari itikaf. Jadi nggak kemana-mana, hanya dari masjid ke kantor gitu aja. Jadi nggak pulang ke rumah. Maka saya sudah terapkan dari dulu, ketika masuk itikaf, rumah saya atau alamat saya pindah, nggak di rumah lagi. Jadi harus kembali ke masjid atau aktif semua di masjid semuanya. Begitulah seterusnya. Jadi intinya kita kan boleh perempuan untuk itikaf di kamar tidur atau kamar ibadahnya masing-masing, silahkan. Kenapa? Menghindari fitnah.
Tapi kalau ada masjid yang khusus mengelola itikaf perempuan, silakan aja. Bahkan di Mesir dulu, kalau musim Ramadan itu ada namanya Masjid An-Nisa. Datang bulan Ramadan, khusus untuk perempuan masjid itu. Sehingga itikaf pun perempuan semua. Sampai satpam juga perempuan juga. Nggak ada laki-laki di sini. Sehingga apa? Nggak terganggu itikafnya, konsentrasinya. Silakan di manage, silakan diatur bagaimana memaksimalkan ibadah ketika masuk keluar akhir Ramadan itu. Saya kira itu mungkin. Baik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mas, masih ada waktu Kak Pak Mas? Masih. Silakan Bu Mumun. Ya, mohon maaf nggak buka kamera ini. Ini walaupun udah sering saya tanya-tanyakan ke Ustadz, tapi pendapat yang berbeda-beda membuat keyakinan saya itu jadi goyah gitu loh. Mengenai ini Pak Ustadz, apakah ada dalilnya itu orang yang biasanya ibu-ibu, perempuan yang berhalangan itu kan puasanya misalnya 1 minggu bolong bulan-bulan Ramadan, kemudian dia nggak bayar pada tahun ini, kemudian udah nyampai pula tahun berikutnya. Itu apakah memang ada dalil yang menyatakan kalau dia lewat tahun berikutnya itu dilipat gandakan bayarnya? Apakah memang ada itu? Itu satu. Yang kedua, di kompleks saya ini karena ada juga non-muslim, apakah halal kita makan sumbangan takjil yang disumbangkan oleh orang-orang yang non-muslim? Bagaimana menyikapi hal ini? Apakah kita boleh memakannya takjil yang disumbangkan oleh non-muslim itu? Itu aja sementara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kali Pak Bu Mumun ya. Pertama begini. Jadi masalah menyikapi yang namanya qadha dalam ibadah puasa untuk perempuan yang berhalangan, haid ataupun nifas seterusnya, atau sakit sekalipun. Ingat yang namanya qadha itulah kewajiban yang harus diganti. Kenapa? Tinggalkan hal yang wajib. Makanya kalau sunnah nggak ada qadha. Ya, sunnah nggak ada qadha. Kecuali Rasulullah pernah mengqadha sholat sunnah itu ba'diyah zuhur. Gara-gara beliau itu disibuki dengan pembagian ghanimah. Itu dikerjakan setelah asar. Nah, jadi Rasulullah diqadha kenapa bagi Rasul? Segala itu bukan hal yang wajib bagi beliau. Nah, sekarang ketika puasanya ditinggalkan bagi wanita ini, dia harus qadha. Ingat, qadha itu di atas segalanya dalam berpuasa. Bahkan kalau dia puasa sunnah pun jatuhnya puasa qadha. Jadi masalah kalau dia tidak mengqadha sampai masuk Ramadan berikutnya, maka sanksinya dua. Pertama, sanksi fidyah sebagai pelanggaran dia gara-gara mengabaikan qadha sampai 1 tahun berikutnya. Yang kedua, qadhanya nggak hilang, nggak hapus, tetap wajib berpuasa dia. Mengganti hal itu. 2 tahun berikutnya masih juga, maka berlipat akhirnya dia. Makanya gitu nama ini dia punya kewajiban yang harus dilaksanakan dan dia kalau nggak berdosa dia. Nah, tinggal kita tanya alasannya apa? Kalau emang alasannya karena uzur syar'i, nggak punya kemampuan, dia boleh bayar fidyahnya saja. Tapi kalau emang bukan rasa malas dan juga dia harus mampu, maka dia berdosa. Kenapa? Tidak mengqadha puasanya. Itu kewajiban bagi dia. Dan ingat, mengabaikan perintah puasa Ramadan 1 hari saja, kalaupun udah ganti 1 tahun penuh, nggak tercover. Kenapa? Kemudian Ramadan nggak ada tandingannya. Detik-detik bulan Ramadan itu nilainya lebih mulia ketimbang jam dan hari bulan-bulan lain. Gimana kita tinggalkan bulan Ramadan 1 minggu atau 5 hari, kita biasakan begitu. Maka kita udah mengabaikan segala-galanya itu. Jadi memang sanksinya berat sekali. Dasarnya apa? Itu dalam surah Al-Baqarah jelaskan. Jadi dikatakan bahwa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia nggak mampu, dia wajib bayar fidyah. Tapi ketika dia karena ada alasan, maka dia katakan ayam ma'dudat, dia ganti hari-hari berikutnya. Maka dalam ini kita katakan ketentuan sudah ada, hadis Nabi begitu. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kita menyikapi puasa yang kita tinggalkan dan soal kita tinggalkan ketika haid? Apa kata Aisyah? Kunna nu'maru biqada'is syiyam wala nu'maru biqada'is shalah. Kami benar mengqadha puasa, bukan mengqadha salat.
Jadi itu perintahnya dasarnya jelas. Maka qada menjadi hal yang wajib sifatnya itu. Nah itu terkait dengan dasar syariahnya. Karena yang kedua, bagaimana menyikapi orang Nasrani, orang-orang kafir yang beri makanan berupa pada kita? Kita lihat dulu, pastikan halal nggak makan dia berikan. Kalau punya makanan-makanan yang tanpa diolah oleh mereka, dan ketika mengolah juga ada campuran minyak babi macam-macam, maka kita nggak boleh makannya. Maka pastikan dulu. Boleh kita tanya, mohon maaf ibu atau bapak, ini halal nggak gitu secara syariat? Halal loh, oh, nggak apa-apa kita makan. Oh enggak, ini kita buatnya dari campuran lemak babi gini. Oh nggak boleh kita makan. Jadi gitu. Jadi bukan karena dia orang non muslimnya, tapi masalah zat makanan kita konsumsi. Kayak ada orang kafir, orang Nasrani, dia punya anak buah, punya pembantu orang muslim, dia keluarkan zakat nama, silakan nggak apa-apa, terima aja. Kenapa? Karena bagian dari kontribusi sosial dia. Adapun ibadahnya nggak dapat pahala dia. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Jadi gitu Bu. Ya. Maaf sedikit Pak Ustadz, maaf sebelum Pak Syukur, sebentar Pak Syukur. Yang tadi jadi bayar qada karena haid atau nifas itu, dan bayar fidyah juga gitu. Iya, fidyah juga. Karena bukankah fidyah itu bagi orang yang tidak mungkin bisa berpuasa? Itu bedanya bagaimana? Baik, Bu. Jadi fidyah dua macam. Ada fidyah sebagai sanksi, ada fidyah sebagai ganti. Oh, fidyah sebagai ganti itu yang sifatnya tidak mampu lagi. Ya. Fidyah sebagai sanksi kena pelanggaran, dia mengabaikan. Itu. Gitu, ya. Tapi bukan mendouble puasa, Enggak, ya Pak ya? Puasa nggak didouble, Bu. Cukup sekali aja. Tapi fidyahnya yang meningkat. Ya, alhamdulillah, barakallah. Ya, itu maksudnya bayar fidyahnya kalau lewat setahun itu ya Ustaz? Iya, lewat 1 tahun itu, lewat Ramadan namanya. Ya. Jadi bayar puasa juga, fidyah juga gitu. Ya, kalau orang udah sampai Ramadan dia belum ini juga. Supaya nggak dilalaikan Ramadan berikutnya, Bu. Ya, makanya nih bagi kita orang tua, family, tolong ingetin anak-anak gadis kita atau biasanya anak remaja yang baru pada haid sebagainya. Nah, itu ketika udah bulan Syaban ini udah injury time namanya gitu ya. Sudah waktu-waktu finalnya untuk mengingatkan, karena mereka harus mengkodok puasa itu. Saya kira itu. Ya, makasih Pak Ustaz. Silakan Pak Syukur. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Pak Mas Muar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi disebutkan bahwa dalam menyongsong Ramadan ini antara lain itu memaksimalkan silaturahim. Betul. Ya. Nah, itu bagi orang-orang yang merantau gitu, mungkin mempunyai keluarga di kampung dan dia punya kemampuan sehat dan sebagainya. Itu kalau menjelang Ramadan ini kan berarti bulan sekarang ya. Sekarang itu yang bersangkutan itu pulang kampungnya itu untuk bersilaturahim pada keluarga-keluarganya yang besar di kampungnya itu. Tetapi tidak hanya itu, dia juga berziarah ke makam orang tuanya mungkin, mbahnya dan sebagainya. Nah, bagaimana cara berziarah yang betul gitu ya, karena kita kan lihat itu di makam-makam itu ada yang duduk kemudian ngaji dan sebagainya lama di situ. Ada yang hanya berdoa saja, ada yang hanya assalamualaikum, ada diar dan sebagainya. Kemudian tiap-tiap makam dia berdiri di situ kemudian kembali. Jadi yang baik dan syar'i itu seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih Pak Syukur. Pertama itulah bagaimana contoh Rasulullah SAW. Rasul ketika berziarah ke kubur itu, Rasul dikisahkan Rasul jalan melewati kuburan habis subuh. Apa terus huma yu'azzabani. Rasul tunjuk 2 kubur sedang disiksa sama Allah. Akhirnya apa? Rasul perintahkan untuk menancapkan pelepah korma atau daun batang korma. Atau selama batang korma ini masih segar, setelah itulah Allah ngampuni dosanya. Berarti apa? Ada sunnahnya kita untuk nanemin pohon-pohon yang tumbuh di atas kuburan. Akhirnya diistilahkan dengan kembang-kembang segar, bunga-bunga segar. Silakan asal jangan bunga bang. Jadi pokoknya hal-hal yang segar, daun-daunan sebagainya. Ditambah Pak, kita berdoa. Rasulullah begitu. Ketika ziarah kubur berdoa. Artinya apa?
Allahumma istaghfiru li akhikum. Ya Allah, hai manusia, mohonkan ampun untuk saudaramu ini. Was'alulahu atas bid, dan mohonkan ketapan imannya. Jadi bagian doa untuk mayit. Pertanyaannya, mayit dengar nggak? Dengar, cuman dia nggak bisa respon. Gitu ya. Makanya jangan minta fatwa dari mayit. Ini kadang-kadang ya kesalahan ziarah itu apa? Dia bawa lembaran-lembaran, dia tulis di kuburan. Gitu. Ya, hai ayah, hai kakek, hai begini, saya mau nikah nih tanggal sekian, kira-kira pas nggak waktunya? Gitu. Oh jangan nanya mayit, nggak dijawab. Kita berdoa saja. Artinya kita berupaya bagaimana ketika kita mendapatkan kehikmah ziarah itu dengan cara mendoakan mayit dengan kebaikan, akan feedback pada kita. Jika mayit orang soleh, maka doa kita kembali pada kita kesolehannya. Jika mayit orang toleh dan kilasa kita, dosa mayit akan diampuni oleh doa kita. Ya gitu. Kenapa istaghfirul ahikum, mohon kamu untuk saudara kalian semuanya. Adapun mereka mau berzikir, silakan bagian-bagian dari tadi. Misalnya prinsipnya apa? Ada kata-kata iqra'ul Quran ala mautakum. Jadi kita bacakan sebagai wasilah. Karena kita ibadah itu boleh dengan wasilah. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah. Silakan kita berwasilah dengan cara apa? Ada 3 macam wasilah. Ada wasilah dengan kesolehan amal seorang. Kita ziarah ke makam Nabi, kepada sahabat. Kenapa? Wasilah kesolehan beliau semua. Kita minta pada Allah. Kita ziarah kepada aulia Allah, wasilah kemuliaan mereka. Kita minta pada Allah, jangan minta pada wali, jangan minta pada nabi. Maka kita kan salah, ya Rasul, selamatkan saya. Enggak bisa. Minta Allah memberikan syafaat lewat Rasulullah itu. Jadi gitu. Kemudian yang kedua, wasilah itu apa? Wasilah amal soleh kita sendiri. Bilang, ya Allah ketika berdoa, dulu saya pernah bantu orang, dan saya nggak pernah minta apapun, cuma niat karena kebaikanmu ya Allah, dan keikhlasan kerahimanmu ya Allah. Maka sekarang saya dalam berdoa, mohon agar engkau perkenankan. Allah terima wasilah itu. Itu yang 3 orang terjebak di gua gara-gara wasilah itu. Doanya dikabulkan. Yang ketiga, wasilah dengan amal soleh kita, termasuk bacaan-bacaan. Kita baca Al-Quran itu wasilah. Kita baca sebagai wasilah namanya. Jadi intinya, jangan memaknai kata wasilah adalah hal yang diharapkan. Nah, ini nggak boleh wasilah, jadikan kuburan sebagai wasilah. Kita usah-usah kuburannya, kita wasilahkan, ya Allah dengan kuburan ini biar saya berkah. Ya, keliru. Nanti minta wangsit, yang datang tukang pangsit nanti akhirnya. Jadi gitu caranya. Artinya kita berziarah silakan. Nah, tinggal caranya itu masing-masing punya ya kedekatan. Kenapa? Karena kalau kita berdoa di masjid memang sampai kepada mayit juga. Tapi kadang hati tidak terkonek. Kenapa? Karena nggak di depan jenazah, di depan mayit. Dan ingat jamaah rahimakumullah, yang namanya mengenang kematian bagian dari perintah. Kata Nabi, aksiru min zikri hazimil lazat. Berziarah kubur untuk mengingat kematian. Dulu Nabi pernah melarang berziarah kubur karena khawatir kemusyrikan. Dalam sabdanya harus mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah ke kubur karena khawatir kemusyrikan itu. Setelah itu maksudnya Rasul rupanya makin semangat sahabat untuk beribadah. Allah, silakan kalian berziarah ke kubur itu. Jadi intinya tidak serta-merta dilarang begitu saja. Ada kriteria yang disyariat dibolehkan dalam syarat ini. Saya kira itu Pak Syukur ya. Ya, terima kasih Ustaz. Apa? Kalian itu Ustadz, ini kan kalau di Jakarta kita lihat tuh setiap mau Ramadan itu kuburan tuh penuh macet Pak Ustadz. Ya, Itu ya. uh, Ya itu ziarah kubur itu, namanya. Ustadz. Ya, Ya ziarah kubur terserah, maksudnya ziarah kubur. memang Cuman harus kan orang, dilakukan bulan Syaban gitu Ustadz. ya kan orang momentumnya tadi bulan Syaban, bulan Rawahan gitu ya. Silaturahim secara arwah. Nah, maka akhirnya apa? Jadi seolah-olah menjadi tren gitu ya, bulan Syaban saja. Padahal nggak mesti bulan Syaban saja, kapan saja. Cuman itulah momentum akhir namanya. Okay. Jadi kalau udah begitu masih nggak juga, kebangetan gitu. Karena ketika dari bulan Ramadan, Allah angkat ke para mayit ruhnya itu untuk melalui rumahnya masing-masing. Jadi mereka udah tidak ada azab kubur saat Ramadan itu. Mereka merasa lapang seolah hidup di surga. Yang ahli maksiat pun bebas dari azab kubur.
Yang ahli taat pun mereka akan menikmati rasa kenikmatan surga di alam kuburnya itu. Nah, itu kalau bulan Ramadan datang. Baik, Baik, jadi itu saja kira. bermaaf-maafan itu yang utama tuh bulan Sya'ban ya Ustaz. Jadi keliru kalau bulan Syawal gitu Ustaz ya. Iya, itu masalahnya. Oke. Baik, Baik. Baik, Untuk di chat ada satu lagi Ustaz. Kalau salat di tarawih itu kan biasanya bacanya sampai 1 juz gitu Ustaz. Apakah kita boleh pegang mushaf gitu biar nggak ngantuk gitu? kalau sholat tahajud, Ya, ini salat tahajud. Ya, salat malam lah. sholat malam, boleh aja nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu banyak gerak. Pokoknya kita pegang mushaf begini, ya kita baca gitu kan. Kan pandangan fokus ini. Nanti ngelurus sekali aja. Jangan sampai bolak-balik. Kita menghilangkan konsentrasi. Tapi kalau sholat wajib, tidak diperkenankan untuk memegang mushaf. Baik, ini satu lagi, jika orang yang sakit dan sudah tua, mereka sudah tidak bisa puasa lagi, apakah tetap bayar fidyah, Ustaz? Ya, Ya, ini udah dijawab. baik. Kalau untuk yang sakit, nanti kan mereka nggak bisa puasa lagi. Maka fidyah sebagai pengganti. Ya, Nah, bedanya apa? Kalau fidyah sebagai sanksi itu nggak dibayar saat di bulan Ramadan. Tapi dibayarnya ketika sudah melalui bulan Ramadan itu, dilanggar. Tapi kalau fidyah karena ketidakmampuan, ini udah kronis penyakitnya nggak bisa mampu lagi, maka selama Ramadan dibayarkan fidyahnya. ya. Gitu ya. Baik, berikut sepertinya Pak Akib, silakan Pak. Terima Oh kasih ya. Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah Pak Ustadz. Ini tarhib Ramadan yang terbaik yang pernah saya dengar Pak Ustadz. Masya Dan penuh Allah. manfaat. Terus terang aja, ini Ramadan ini masih diangkat sebagai sesuatu yang seremonial dan rutinitas belaka sebagian Ya, besar umat kita. Ini sebetulnya kita pengen momentum Ramadan ini adalah suatu upaya membayangkan bagaimana Ramadan ini sebagai kesempatan terakhir. nah itulah Ya intinya. kita benar-benar mempersiapkan diri. Dan ini adalah golden momentum. Allah melimpah ruahkan rahmat berkah dan ampunannya. Nah di sini saya lihat substansi yang antum sampaikan luar biasa Pak Ustadz. Kita harus puasa yang benar, tilawah yang baik, qiyamul lail yang khusyuk, kemudian bersedekah, thalabul ilmi, memaksimalkan amalan sunnah dan iktikaf yang benar, yang sesuai dengan sebenarnya contoh Rasulullah. Yang kita amati sekarang ini seremonialnya. Nah, ini Ya, yang kita pengen secara pribadi mulai dari diri masing-masing, kita menganggap ini Ramadan barangkali yang terakhir buat kita. Jadi jangan sampai Ramadan ini hanya hanya apa ya? Iktikaf di sana datang kemudian ngobrol, hmm, kemudian yang dipikirkan eh, buka puasanya apa nih? Buka puasanya mau masak apa nih? hmm, Kemudian malamnya, kemudian kalau udah apalagi sudah malam 10 malam terakhir, yang dipikirkan sudah persiapan untuk hari raya. Ini yang memprihatinkan sekali. Jadi luar biasa kalau ini substansi yang Ustadz sampaikan ini dapat kita amalkan. Jadi Insya Allah. kita berdoa untuk persiapan pertama kali, mohon supaya Ramadan ini kita dapat beribadah dengan baik. Kemudian melatih diri dengan puasa sunnah mulai dari sekarang. Kemudian menjalin silaturahmi itu tuh barangkali untuk mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Ya, Kalau kita ada salah pada kerabat, pada teman, pada keluarga. Kemudian kita menjaga kesehatan fisik untuk persiapan kita menghadapi puasa dan belajar memahami tadi. Jadi ya, saya lihat seperti tolabul ilmi. Kebanyakan bulan Ramadan ini malah ceramah-ceramah yang biasanya rutin pagi-pagi subuh ini hilang. Saya kenapa ya? Mestinya justru makin banyak gitu yang biasanya rutin, apa karena ustadznya sendiri itikaf sehingga nggak sempat lagi. Tapi padahal talabul ilmi itu mengajarkan ilmu dan menyampaikan ilmu itu tidak kalah hebatnya Pak Ustadz ya pahalanya dibandingkan dengan itikaf menyendiri. Tapi yang saya amati hampir sebagian besar masjid itu mengenai talabul ilmi ini semakin berkurang pada menjelang Ramadan. hmm, Jadi yang tadinya ada kegiatan majelis taklim pada waktu ba'da subuh atau ba'da maghrib itu ya enggak sempat lagi ya mungkin karena sudah sibuk. Tapi barangkali bisa diganti dengan eh, apa ya tilawahnya dari tahun ke tahun begitu terus nggak ada peningkatan gitu. Perbaikan tentang kualitas
maharajnya tentang kualitas cara membaca Quran yang baik dan memahaminya, mentadaburinya. Nah, ini ini Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz supaya ini Baik. masuk menusuk ke dalam kalbu sanubari kita, jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja, bertahun-tahun begitu terus Ramadan ini. Kita harus ada peningkatan. Baik. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Dokter. Jadi gini, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya merupakan analisa praktis saya. Artinya saya kerjakan ini semaksimal mungkin. Sehingga bukan karena rekayasa ataupun harapan, tapi upaya kita laksanakan secara maksimal dalam hal ini. Yang kedua tadi masalah kenapa dalam thalabul ilmi kok yang dikurang. Kalau bagi saya bukan dikurangi, tapi ganti program, ada ganti channel. Yang tadinya pakai SW sekarang pakai FM gitu ya. Kenapa habis maghrib ada pengajian? Karena nggak mungkin habis maghrib ada pengajian. Karena orang habis buka puasa, siap-siap untuk nanti terawih sebagainya. Makanya digeser jadi subuh. Makanya kita contoh di Al-Iman, di Masjid Al-Iman itu. Masjid. Kalau datang 10 hari terakhir Ramadan, itu kegiatan sehari bisa 5-6 kali, Pak, 6 sesi. Dari mulai pengantar itikaf, kemudian nanti ada apalagi namanya pada subuh, dialog subuh, pada zuhur, waktu duha, menjelang maghrib, banyak kajiannya. Artinya nggak ada tersisa dalam hal ini. Nah, tinggal komitmen pengurus masjid DKM-nya gimana dengan hal itu. Yang pertama. Biasanya kan kendalanya orang mungkin untuk kegiatan perlu dana, maka bikin proposal. Termasuk panitia etika perlu proposal. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana cara menyikapi maksimalisasi. Otomatis kita menduplikat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Makanya perlunya survei-survei kegiatan masjid itu penting bagi DKM. Coba lihat masjid ini gimana kegiatannya ketika Ramadan, bagaimana kegiatannya ketika pasca Ramadan atau sebelum Ramadan. Itu tujuannya apa? Untuk mengevaluasi diri. Insya Allah kalau dilaksanakan itu akan menjadi sebuah peluang emas untuk maksimal di Ramadan ini. Makanya saya sering sampaikan ke DKM masjid itu, dalam mengisi Ramadan jangan ditinggalkan anak remaja, para pemuda, karena mereka yang waktunya masih banyak untuk berkiprah, punya kreativitas yang tinggi, sehingga apa? Hidup masjid itu. Walaupun itikaf itu memang kita itikaf hakikatnya hafsun nafsi, diri kita yang kita belenggu, kita tahan. Bukan berarti kita tidak mau ikut kajian. Tetap kalau boleh bagian dari itikaf juga. Makanya yang kita rasakan, itikaf udah 4-5 hari itu mulai jenuh Pak, mulai boring gitu ya. Nah, gimana caranya? Banyak kita diskusikan, banyak kita ambil ilmu di situ. Insya Allah akan menambah kualitas ibadah kita. Kenapa? Karena dengan berangkat hati yang bersih tadi, semangat yang tinggi, tidak mikirkan yang lainnya, hanya untuk ibadah, Allah akan berikan kemudahan memahami agama itu. Amin, Jadi amin. intinya, insya Allah perjuangan ini kita maksimalkan. Amin, Nah, amin. adapun kalau kenapa kok kita nggak lanjutkan misalnya Zoom seperti ini, saya yakin kalau di bulan-bulan Ramadan kita ingin dapat sholat suruk semuanya. Berarti harus di masjid kegiatannya, bukan di depan kamera di rumah masing-masing. Karena Kalau sholat suruk zoomnya, ya bagi mereka yang tinggal di masjid, ada habis subuh, berzikir, tilawah macam-macam, sampai menjelang matahari terbit, nah itulah waktu suruk di situ. kalau zoomnya pada asar Pak Ustadz, gimana? Ya silakan aja, kan nanti berdasar ada yang masih nyari bukaan, puasa, ada macam-macam gitu, bagi ibu-ibu. Nah Makanya ini maksimalnya di masjid langsung dengan cara itu. Ya, walaupun saya juga kemarin Ramadan banyak kegiatan Zoom-nya Pak. Habis waktu duha namanya itu, sampai zuhur itu pas waktunya. hmm, Silakan diatur demikian rupa, artinya kita maksimalkan ibadah seperti itu. nanti Pak Maswar nih. Insya Allah Mungkin akan lebih menjelang buka kreatif. puasa ya. Ya, yang penting paling banyak amal ibadahnya ya Ustaz. Nah itu Amin, cukup amin. saya kira ya, 7 pas. Jazakallah. Terima Baik, kasih Pak Ustadz. silakan Ustaz ditutup. Baik, baik Bu sekalian, ini sudah ada 78 orang tadi saya lihat. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini memberikan motivasi khusus bagi kita semuanya bahwa Ramadan bukan abal-abal. Ramadan bukan biasa-biasa saja, harus istimewa bagi kita. Maka siapkan diri sejak sekarang ini agar kita masuk Ramadan layak menjadi penghuni Ramadan. Walaupun kita nggak boleh jadi generasi Ramadaniyah, tak jadilah generasi Robbaniyah. Ramadan hanya sarana, Ramadan hanya momentum, hanya tempat, hanya waktu.
maka jadikan batu loncatan musim melakukan ibadah pasca Ramadan. Inilah yang kita harapkan dalam hidup kita semuanya. Mari kita baca berdoa bersama-sama dengan harapan Allah memudahkan segala urusan kita semua. Allah sehatkan badan kita, sekaligus Allah kuatkan dan tanamkan iman yang tebal pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syakiran mahrum wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allah barik lana fi sya'ban wa balikna ramadan. Allahumma ilahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wal afiyati wal ridwan birahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun khasirin. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tubalighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dzunubina man la yakhafu wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.